Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya tampilkan keterkaitan dengan sejarah suatu pendidikan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas isinya kita bisa bertemu kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin 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 ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bumi kita ini ya, setiap yang baru akan merasai rusak ya, bahkan bisa jadi lenyap atau tidak ada ya. Di dunia pendidikan khususnya ya, sekolah yang swasta ya, dulunya mungkin maju sangat pesat ya, tetapi di balik itu terkadang juga mengalami kemunduran ya. Ini semua karena banyak faktor penyebabnya ya, banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Salah satu di antaranya dengan adanya lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah ya, sekolah negeri maupun sekolah yang dikelola oleh pemerintah yang negeri ya. Itu misalnya adanya PAUD negeri, SD negeri, SMA negeri, SMP negeri ya, bahkan perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi negeri ya. Maka yang swasta mengalami kekurangan siswa ya, bahkan ya, siswanya menjadi tidak ada karena sekolah tersebut ya berdampingan dengan sekolahan negeri ya, otomatis masyarakat ya kebanyakan memilih sekolah yang negeri, padahal soal mutu ya bisa jadi ya sama saja, bisa jadi ya lebih bermutu daripada sekolah swasta, tapi bisa jadi juga lebih mutu daripada sekolah negeri ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya ya perlu ada koordinasi dari semua pihak ya, jangan sampai lembaga pendidikan yang sudah dibangun sedemikian rupa itu ya terlantar begitu saja ya, jangan sampai terlantar begitu saja ya, setidaknya ya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya, mungkin untuk lembaga-lembaga sosial untuk kesejahteraan bersama ya, ya karena betapa banyak ya sekolah-sekolah swasta yang dulu muridnya luar biasa sekarang hanya tinggal sejarah ya. Bahkan terkadang gedungnya saja ya sudah hancur ya. Tidak ada tindak lanjut. Ini adalah merupakan keprihatinan bagi kita semua ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor ini adalah salah satu lembaga pendidikan ya yang berada di salah satu wilayah di Lampung ya. Nama lembaga pendidikannya adalah Al Hidayah ya. Alhamdulillah gedungnya masih cukup permanen ya, sejak berdiri insya Allah tahun 1978-79 ya, yang mungkin berbagai renovasi yang ada ya, hingga saat ini masih kelihatan bagus. Soal kepengurusan tentu ya kita berorientasi pada akhirat, namanya juga lembaga pendidikan agama ya. Di samping dunia memang juga ya kita pikirkan ya, lembaga ini ya semula mengelola sekolah madrasah sanawiyah Al Hidayah karena muridnya banyak, kemudian ditindaklanjuti madrasah aliyah Al Hidayah. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, adanya sekolah-sekolah SMA maupun MTS maupun SMP ya, ataupun aliyah itu sendiri negeri, maka ya muridnya yang MTS yang aliyah tidak ada lagi ya. Sekarang seiring berjalannya waktu, saat ini lembaga tersebut
mengelola PAUD, ya, PAUD dan SDIT, ya, PAUD dan SDIT, ya. Alhamdulillah, ya, masih dimanfaatkan gedung tersebut untuk lembaga pendidikan, yaitu adanya pendidikan anak usia dini dan SD, sekolah dasar Islam terpadu, ya. Nama PAUD-nya yaitu kelompok belajar lestari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita sama-sama berharap agar lembaga ini mampu mencapai tujuan seperti yang tertulis di dalam visi maupun misi yang ada, ya. Di antaranya, kalau sebagai visinya yaitu mewujudkan anak bangsa yang sehat, cerdas, ya, dan berakhlak mulia, serta mengoptimalkan tumbuh kembang fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan mental, ya. Pada usia emas ini, ya, dengan pendidikan dan pengajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, agar terwujud generasi yang jujur, yang kuat, yang beriman, serta yang bertakwa. Ini adalah visi daripada lembaga pendidikan itu, ya. Kemudian keterkaitan dengan misi, ya. Misinya adalah untuk melatih kemandirian, kemudian untuk melatih kemampuan seni dan fisik, berbahasa, sosial, emosional, kemudian untuk melatih hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian untuk mengembangkan moral agama dan budi pekerti yang mulia, ya. Samping itu juga untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui bermain, khususnya untuk yang PAUD, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari visi maupun misi luar biasa, ya. Jadi tujuan kalau kita rangkum yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Berbudi pekerti yang luhur, ya. Berakhlak mulia, ya, akhlakul karimah, ya. Serta mampu bertanggung jawab, ya, terhadap diri sendiri, bangsa, dan negara. Itu harapannya. Mudah-mudahan, ya, harapan tersebut bisa jadi kenyataan, ya. Mungkin itu selayang pandang keterkaitan dengan lembaga pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.